Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pertemuan yang ketiga. Dalam pertemuan ketiga ini kita membahas mengenai surat pemberitahuan pajak. Dalam pasal 3 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, dalam pasal 3 ini mengatur mengenai kewajiban formal wajib pajak, terutama terkait dengan pendaftaran, pelaporan, pembukuan, dan keputusan kepatuhan administrasi perpajakan. Dalam ayat 1 di sini katakan bahwa setiap wajib pajak itu mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Jadi dalam arti karena kita menganut sistem self assessment ya, bahwa wajib pajak itu mengisi sendiri, kemudian menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Maka pada saat kita mengisi surat pemberitahuan pajak ini harus benar dan menghitungnya juga harus benar dan lengkap serta jelas. Jadi apa saja yang harus dilaporkan itu harus jelas. Dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab dan satuan mata uang rupiah, dan juga menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau di KUKAD atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dalam ayat 1 ini itu wajib pajak harus mengisi dengan benar. Jadi intinya dari ayat 1 ini wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas. Ya. Kemudian setelah mengisi dengan benar, ditandatangani dan disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak tepat waktu. Dan di sini bisa dilaporkan melalui kantor pajak setempat atau bank-bank yang ditunjuk atau mungkin di kantor pos ya. Jadi untuk penjelasan benar di sini dalam arti sesuai keadaan yang sebenarnya. Jadi berapa nominal penghasilannya, kemudian potongannya apa saja, itu harus tertera dengan benar. Lengkap, jadi seluruh kolom dan lampiran harus diisi lengkap. Jadi apa saja yang diminta dalam formulir itu harus diisi dengan lengkap dan jelas. Jelas di sini dalam arti tidak menimbulkan penafsiran ganda ya. Jadi pengisiannya harus jelas. Kemudian penandatanganan menunjukkan tanggung jawab hukum wajib pajak. Ya, jadi ini tanda tangani untuk menunjukkan yang bertanggung jawab terhadap formulir pengisian data. SPD itu merupakan sarana utama dalam pelaporan pajak dalam sistem self assessment. Karena dalam Indonesia di negara kita ini menganut sistem self assessment. Jadi wajib pajak mengisi sendiri, menghitung sendiri, kemudian juga melaporkan sendiri terhadap pajak yang menjadi kewajibannya. Jadi wajib pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing
dan mata uang selain rupiah wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ya. Dan juga untuk pendatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan sampel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama yang cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian di ayat 2 dikatakan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1A itu mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi dalam ayat 2 ini intinya SPT harus diisi dalam bentuk bahasa Indonesia dan juga menggunakan huruf Latin dan angka Arab. Menggunakan satuan mata uang rupiah kecuali diizinkan dengan mata uang lain. Dan tadi sudah disampaikan dalam ayat 1 untuk wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Yang pelaksanaannya sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Ya, jadi ini jika Anda menggunakan mata uang selain mata uang rupiah, tetap Anda sampaikan dalam surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan mata uang yang sudah diizinkan. Kalau tidak menggunakan mata uang rupiah. Jadi ini bertujuan untuk menyeragamkan administrasi dan memudahkan pemeriksaan. Untuk penggunaan mata uang selain rupiah hanya boleh jika mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dalam penandatanganan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal tadi dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dan juga yang cara pelaksanaannya diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian ayat 3. Dalam ayat 3 ini dikatakan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak untuk surat pemberitahuan massa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Atau untuk surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 tahun dalam 1 surat pemberitahuan massa.
dan wajib pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3A diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi dalam ayat 3 intinya adalah bahwa wajib pajak ini akan dapat membentukkan SPT atas kemauan sendiri selama Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan. Jadi SPT ya itu bisa diperbaiki jika Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan. Untuk surat pemberitahuan masa tadi paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan. Dan untuk pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan. Jadi batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dia jadi bisa dibetulkan selama batas waktu yang sudah ditetapkan ya, atau selama DJP belum melakukan pemeriksaan. Jadi dalam arti di sini untuk memberi kesempatan wajib pajak untuk bersikap kooperatif. Ya. Dan juga bisa melakukan pembetulan, mungkin bisa menambah atau mengurangi pajak yang terutang. Jika mengakibatkan pajak kurang bayar harus lunasi secara beserta sanksi bunganya. Kemudian di ayat 4, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Di dalam ayat 4 ini intinya bahwa SPT tahunan PPh harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak orang pribadi. Ini untuk orang pribadi dan 4 bulan setelah akhir tahun pajak untuk badan. Jadi ini untuk memberi waktu lebih panjang kepada badan karena kompleksitas laporan dan keterlambatan nanti akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Jadi ini yang untuk ketentuan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan bagi orang pribadi itu paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak
Dan bagi badan itu untuk SPT badan maksimal paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Kemudian di ayat 5. Di ayat 5 ini untuk pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang berutang dalam 1 tahun pajak dan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan seusai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat diterbitkan surat teguran. Jadi untuk pemberitahuan mengenai perhitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak dan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Juga untuk surat pemberitahuan bila tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan tahunan, maka akan diterbitkan surat teguran. Jadi intinya untuk wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan. Nah untuk perpanjangan bersifat tidak otomatis. Ya tadi sudah ada ketetapannya. Harus diajukan sebelum batas waktu berakhir dan biasanya disertai dengan perhitungan sementara pajak berutang. Kemudian di ayat 6. Dalam ayat 6 di sini untuk bentuk dan isi surat pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi untuk bentuk dan isi surat pemberitahuan di sini ini sudah diatur ya. Jadi surat pemberitahuan ini sudah diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah di sini SPT dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani, tidak lengkap, tidak dilampiri dengan keterangan yang diwajibkan. Jadi untuk penjelasan dari ayat 7 ini, tadi pas ayat 6 ya. Jadi untuk ayat 6 tadi untuk perpanjangan diberikan paling lama 2 bulan. Jadi memberikan fleksibilitas administrasi namun tidak menghapus kewajiban dalam membayar pajak tepat waktu. Jadi batas perpanjangan paling lama 2 bulan. Jadi penyampaian surat pemberitahuan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk paling lama 2 bulan. Dan ini untuk memberikan fleksibilitas administrasi dan tidak menghapus kewajiban dalam membayar pajak tepat waktu, meskipun diberikan perpanjangan. Kemudian di ayat 7, di ayat 7 untuk surat pemberitahuan yang dianggap tidak disampaikan apabila
Surat pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dan surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 6. Dan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis, atau surat pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat keterangan pajak. Apabila surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 7, Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak. Jadi dalam ayat 7 ini intinya adalah bahwa SPT dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani. Jadi setelah kita mengisi formulir mengisi SPT dan melengkapi semua dokumen-dokumen yang diminta harus ditandatangani ya. Jadi jika tidak ditandatangani tidak dianggap tidak disampaikan. Juga dalam pengisiannya tidak lengkap serta tidak dilampiri dengan keterangan yang diwajibkan. Jadi, seperti tadi dikatakan ya bahwa surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan jika tidak ditandatangani. Kemudian jika surat pemberitahuan tidak dilampiri dengan keterangan dokumen seperti yang diminta ya. Kemudian surat pemberitahuan yang lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun dan berakhir masa pajak. Atau tahun pajak dan wajib pajak telah tegur secara tertulis. Dan juga surat pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan. Itu dianggap tidak disampaikan, sudah melakukan pemeriksaan tapi belum disampaikan. Jadi penjelasan sini, SPT yang cacat formal tidak memiliki kekuatan hukum dan konsekuensinya sama seperti tidak melaporkan SPT. Dan pasti juga ada sanksinya. Kemudian ayat 8, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah wajib pajak dari pajak penghasilan tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi intinya dari ayat 8 ini, untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian, penyampaian dan pembetulan SPT ini diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi kalau misalkan Anda ingin mengetahui bagaimana cara mengisi, menyampaikan dan membentukkan SPT, Anda bisa melihat peraturan Menteri Keuangan. Nah, di sini penjelasannya ini adalah memberikan dasar hukum bagi aturan teknis dan menjamin fleksibilitas mengikuti perkembangan sistem perpajakan. Misalkan seperti SPT dan e-filing. Ya, karena sekarang sudah semuanya menggunakan teknologi, maka pajak pun sekarang juga pelaporannya sudah menggunakan elektronik. Ya, bahkan sekarang sudah ada e-filing untuk pelaporan SPT. Di dalam perkuliahan nanti akan ada penyampaian mengenai cara pengisian pajak menggunakan elektronik ya, dalam hal ini pengisian dengan menggunakan e-filing ya untuk pelaporan SPT. Jadi kesimpulan di sini bahwa pasal 3 dalam Undang-Undang KUHP ini menegaskan bahwa sistem perpajakan di Indonesia yang berbasis kepatuhan sukarela self-assessment. Jadi seperti diketahui bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah menganut sistem self-assessment, yaitu
mengisi sendiri, menghitung sendiri, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Untuk wajib pajak bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan ketepatan pelaporan. Jadi wajib pajak ini harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilaporkan, atas apa yang sudah dihitung ya, yang sudah dihitung, yang diisi dalam formulir pelaporannya. Kemudian negara akan memberikan ruang pembetulan, tetapi tetap disertai dengan sanksi bila melanggar. Jadi nanti tetap ada toleransi dari negara untuk memberikan pembetulan. Namun jika ada penyimpangan dalam pelaporan, tetap akan dikenai sanksi. Jadi ini ya untuk pasal 3 ya dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi intinya mengenai kewajiban wajib pajak dalam melakukan pemberitahuan pajak dengan benar, lengkap dan jelas. Kemudian juga harus melakukan penandatanganan dalam penyampaian SPT dan juga harus lengkap, pengisian harus jelas, dilengkapi dengan dokumen-dokumen sesuai yang sudah tertera dalam peraturan yang sudah disampaikan. Untuk batas waktu toleransi ya, toleransi di sini selama 3 bulan untuk pajak penghasilan orang pribadi, dan untuk badan itu toleransinya 4 bulan ya untuk pajak badan. Jadi untuk wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. Dan jika surat pemberitahuan tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan tahunan yang diterbitkan, maka akan mendapatkan surat teguran. Ya baik, di sini materi untuk pertemuan yang ketiga. Nanti kita lanjut untuk pertemuan yang keempat. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.